warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Kultum Digital yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Kita akan membahas mengenai apa itu zakat. Zakat secara makna memiliki setidaknya 2 arti, yaitu perkembangan atau berkembang dan penyucian. Sama-sama mengeluarkan harta, zakat ini lebih spesifik atau lebih khusus dibandingkan dengan infak maupun sedekah. Maka zakat ini adalah hartanya adalah harta tertentu, dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu pula. Ada mereka yang memang berhak menerima itu dan telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kita tidak bisa menyerahkan kepada sembarang orang. Kita dapat menunaikan zakat dimulai dari masuknya bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dimulai. Sama-sama mengeluarkan harta, tetapi zakat ini lebih spesifik atau lebih khusus dibandingkan dengan infak maupun sedekah. Maka dalam zakat ini harta yang dikeluarkan ini tertentu, dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan atau diserahkan kepada orang-orang yang tertentu pula. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kita tidak bisa menyerahkan zakat itu kepada sembarangan orang. Kita dapat menunaikan zakat dimulai dari masuknya bulan Ramadan hingga menjelang pelaksanaan sholat Id. Dikatakan dalam hadis bahwa jika zakat itu dikeluarkan sebelum sholat Id, maka itu terhitung sebagai zakat. Tetapi jika dikeluarkan setelahnya, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, mereka yang menerima zakat ini ada 8 golongan. Disebutkan oleh Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi memang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu mengapa kita harus perlu berzakat? Dengan makna tadi, dengan zakat kita menjadi orang yang berkembang kepribadiannya dan juga berkembang jiwanya. Kita tidak hanya sibuk dengan urusan spiritual, tetapi kita juga harus peduli dengan perkara-perkara sosial. Dalam Al-Quran, perintah sholat setidaknya ada 80 kali itu diiringi dengan perintah zakat. Kita temukan redaksi aqimus shalah wa atuz zakah atau aqamus shalah wa atauz zakah. Ini merupakan pesan bahwa manusia tidak hanya dituntut untuk menjalin hubungan dengan Tuhannya sehingga ia soleh secara spiritual, tapi juga harus menjalin hubungan dengan sesama sehingga ia soleh secara sosial. Inilah poin penting dari zakat. Soleh secara spiritual, tetapi juga soleh secara sosial. Dengan zakat pula, ini merupakan menjadi sarana untuk penyucian harta dan jiwa kita. Maka mengeluarkan zakat akan menjadikan orang tersebut tidak kikir, rela melepaskan sebagian hartanya, sehingga hatinya tidak terbelenggu oleh harta yang dimilikinya. Itu sebabnya zakat harus dikeluarkan secara ikhlas dan rela. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Salah satu makna sedekah dalam ayat tersebut adalah dimaknai dengan zakat. Syekh Mutawalli Asy'ari mengatakan, yang disucikan tidak hanya orang yang mengeluarkan zakat, tetapi mencakup semuanya, yakni hartanya, orang yang mengeluarkan harta, dan mereka yang menerima harta tersebut. Semoga dengan zakat Allah Subhanahu wa Ta'ala kembangkan dan sucikan jiwa kita, diri kita, dan harta kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Format TBS Jakarta. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari kultum yang disampaikan. Wa'alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.